Makanya dibilang kan 1000 hari pertama. Jadi sejak dalam kandungan itu tuh peran seorang ibu sangat besar untuk menentukan masa depan anak dari sisi kesehatan fisik, kesehatan mental. Selamat datang di Health Corner buat sahabat Sonora. Dan kalau ngomongin kesehatan tentunya nggak cuma kita yang dewasa-dewasa doang ya. Iya. Anak-anak tuh penting banget diperhatiin ya. Karena anak-anak itu masa depan bangsa. Wah. Lah, kalau misalnya sekarang dia bocah 5 tahun, tapi nanti mungkin 20 tahun lagi dia sudah lulus kuliah, dia bisa jadi pemimpin. Amin. Gitu kan. Amin. Jadi mungkin jadi menteri, jadi siapa tahu presiden. Amin. Gitu kan, atau mungkin jadi Pak Lurah gitu. Jadi Atau memang jadi penyiar. atau jadi penyiar atau jadi dokter gitu. Sekarang banyak loh profesi-profesi yang kalau dulu kan mau jadi apa kalau udah gede, jadi dokter, insinyur gitu kan, arsitek gitu. Kalau sekarang banyak profesi yang saya sendiri baru tahu gitu kalau ada profesi itu. Influencer, Iya YouTuber. kan, iya, blogger segala macam itu kan profesi-profesi yang ketika zaman saya kecil tuh internet aja bahkan nggak ada, sedih ya. sama. Kebayang nggak sih Ya hidup walaupun tanpa jarak kita internet? jauh tapi ya samalah kita tipis Iya. ya. Nah, ngomongin soal anak-anak sahabat Sonora, tapi fokus kita di edisi kali ini adalah balita. Makanya Cita-cita bisa beda, tapi kesehatan anak dari dulu sampai sekarang ya kurang lebih sama cara mendapatkannya. cakep kata-katanya nih. Iya, Ketemu dari mana barusan? terbang aja gitu terus tangkep gitu. Dapat hidayah ya. Iya. Nah, makanya sahabat Sonora, topik yang dibahas di edisi kali ini di Health Corner adalah sebentar, tadi kemana topiknya? Kita bakal bahas tentang menjaga kesehatan dan tumbuh kembang balita. Iya, Sepenting itu emang Dr. Santi. karena kecerdasan, tidak hanya kecerdasan, tapi juga kesehatan seseorang itu ditentukan bahkan bukan hanya sejak balita, bahkan sejak dibuahi. Oh iya. Iya. Makanya dibilang kan 1000 hari pertama. Jadi sejak dalam kandungan itu tuh peran seorang ibu sangat besar untuk menentukan masa depan anak dari sisi kesehatan fisik, kesehatan mental, itu semuanya ditenun. Tenun. Boleh deh, bebas. Karena boleh. satu demi satu gitu, hari demi hari, Ah. setiap yang kita lakukan sebagai orang tua dan orang yang berada di sekeliling si anak, apa yang kita lakukan dan apa yang tidak kita lakukan itu mempengaruhi si anak. Oh, ternyata itu nggak cuma soal makanan yang dikonsumsi aja, tapi perilaku kita pun juga Iya. berpengaruh. Sekarang gini, kalau orang tuanya tidak pernah cuci tangan sesudah buang air besar, Oke. bagaimana dia bisa mengajarkan kepada anaknya hal yang sama? Atau gini deh, yang lebih gampang deh. Seorang ayah atau seorang ibu yang merokok, bagaimana bisa mengajarkan anaknya, kamu jangan merokok? Ya si anak dengan gampangnya, lah bapak ngerokok. Pasti belinya gini, kan udah gede. Ya udah kalau aku gede aku boleh merokok ya. Nah, bumerang Nah, dong jadinya. Iya. Jadi memang untuk menjadi orang tua itu bukan hal yang serta merta didapat gitu. Itu harus dipelajari dan harus ada komitmen di balik memiliki seorang anak. Jadi nggak cuma asal punya anak, Iya. tapi PR-nya gitu ya, karena Iya. kesehatan, kemudian juga perkembangan anak, apa yang didapatkan si anak dari tadi ya, dari awal dibuahi, kemudian juga pas lahir, Iya. itu jadi PR Itu sampai. goldennya itu usia 0 sampai usia 5 tahun. Itu masa emas pertumbuhan anak. Makanya sampai ada spesial hari balita. Karena sedemikian pentingnya. Itu dan Semua itu nggak cuma kesehatan ya. Mhm. Pendidikan moral, bagaimana si anak kreatif, bagaimana kepribadian si anak. Walaupun tampaknya si ibu nggak melakukan banyak hal, cuman mendongeng doang misalnya gitu. Tapi itu pengaruhnya besar terhadap anak.
Yang mungkin selama ini dianggap sama kita-kita gitu ya, alah ngedongengin kan cuma buat nganterin tidur misalnya, atau juga mungkin alah ngajarin dia ini itu juga paling nanti lupa gitu. Karena saya juga pernah dengar katanya anak-anak itu adalah peniru yang ulung. Iya, itu sangat betul. Makanya beberapa pasien saya kalau marah-marah, dokter ini anak saya nih nggak mau makan sayur, nggak mau makan buah. Biasanya pertanyaan saya yang pertama adalah, siapa di antara bapak dan ibunya yang tidak makan sayur dan buah? Waduh. Biasanya kebiasaan makan terbentuk dari apa yang dia lihat. Oke. Makanya kadang-kadang kan penyakit diabetes, kalau bapaknya diabetes, anaknya diabetes. Sebagian memang terbentuk dari faktor genetik, tapi sebagian besar terbentuk dari pola makan yang terbentuk. Jadi kalau bapaknya suka jajan misalnya tengah malam kan sering ya abang tek-tek lewat. Aduh, itu gitu enak banget padahal. Udah wanginya kemana-mana, terus suara apa gedok-dok-doknya gitu kan, itu kan, gitu kan. kayak manggil-manggil ayo gitu kan. Perutmu lapar. Nah, kalau total kalorinya nggak melebihi, jadi bukan sebagai jajan, mungkin itu dianggap sebagai makan malam. Jadi malamnya nggak makan, mungkin jam makan berubah, boleh. Tapi kalau total kalorinya melebihi dari yang dia butuhkan, maka akan terjadi penumpukan, jadi tambah besar. Nah, kalau bapaknya makan, anaknya kan lihat. Iya sih, jam Kalau anaknya segini lihat, gitu minta ya. toh. Berarti rekamnya ini langit udah gelap, mau sebelum tidur bapak makan gitu Iya. ya, ditiru jadinya. Iya, atau makannya nunggu anaknya tidur. Iya, tapi kan kalau masih bocah gitu begadang mulu. Makanya semuanya, kebiasaan tidur pun meniru orang tuanya. Nah, nanti Kebiasaan olahraga juga meniru olahraga. emang iya. Lah kalau bapak ibunya nggak pernah olahraga, anaknya suruh olahraga, mungkin kalau udah usia sekolah dia bisa ngikut dari sekolahnya. Tapi jarang yang kalau orang tuanya nggak suka olahraga pada umumnya. Tidak semua ya, Ya, tentu ada pada 1-2 umumnya, kasus yang spesial. Heeh. Pada umumnya anaknya juga malas bergerak. Nah, kira-kira kebiasaan-kebiasaan apa aja yang secara nggak sengaja sering kita lakukan, tapi ternyata ini bisa terekam di pikiran anak? Nanti kita bahas di sesi selanjutnya. Sambung, jangan lupa kalau mau nanya boleh di 0812-112-9200. Cakep ya, Jangan mantap. lupa nonton kita juga di YouTube. Jadi penyiar deh besok. AMKM dong. Tetap bersama kami ya sahabat Nora di Health Corner sampai nanti pukul 20 malam. Jadi seorang anak tumbuh kembangnya baik jika secara terukur beratnya bertambah, tingginya bertambah, lingkar kepalanya bertambah dan berkembang. Kemampuan-kemampuannya secara bertahap bertambah baik, bertambah kualitatif ya, bertambah pinter gitu. Itu tumbuh kembang.